Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pertama-tama, bagaimana kabarnya kawan-kawan? Semoga kawan-kawan sekalian dalam keadaan sehat selalu, sehat badan, sehat akal dan pikiran juga. Nah, dalam kesempatan kali ini saya berjumpa dengan rekan saya sesama konten kreator, yaitu ada Bang Hayun. Bisa teman-teman semua lihat di deskripsi, mungkin linknya nanti kita cantumkan juga. KC punya ya Kang. Nah, di kesempatan kali ini saya pengen sharing-sharing dengan Bang Hayun perihal konten yang dia buat dan bagaimana sih dia awal mulanya berkecimpung di dunia YouTube, karena yang saya lihat sampai saat ini Abang sudah ada penghasilan lah dari YouTube sedikit-sedikit. Kalau ditanya sih dia nggak mau jelasin dapat berapanya, tapi cukup beli cilok ya Bang. Iya, betul. Cukup buat beli cilok. cilok. Ya, yang jelas cukup lah ada buat beli sesuatu yang Abang pengen gitu kan. Mudah-mudahan kebeli ya Alphard atau Amin, amin. Dan tentunya semoga berkah ya Kang. Amin. Berkah, dan dengan itu kita dapat berbagi sama teman-teman semua gimana caranya. Ya, di kesempatan kali ini saya mewakili mungkin pertanyaan dari kawan-kawan semua. Gimana sih caranya mulai dari YouTube, atau biar enak dari awal dulu Bang. Abang mulai berkecimpung sebagai seorang YouTuber atau konten creator itu gimana? Oke ya, sebelumnya perkenalkan dulu mungkin nama channel saya KC punya. Nah, nanti kalian bisa mungkin penasaran dengan isi dari channel saya, kalian bisa tonton, kalian bisa cari. Kalau bermanfaat silahkan diambil. Oke. Sebenarnya untuk menjadi seorang YouTuber ya, awalnya pun saya nggak ada niat, bahkan nggak ada motivasi ataupun keinginannya. Awal saya memulai ke dunia YouTube, itu awalnya saya hanya kita sama kayak gini, sharing. Tiba-tiba dia si temen itu dia punya YouTube. Oh, oke. Oh, kamu punya YouTube ya? Iya. Gimana sih cara buatnya gitu? Akhirnya saya bertanya awal mula cara bikin channel seperti apa. Nah, dari situlah saya punya channel YouTube. Iya. Akhirnya ya mungkin seorang yang awam, mungkin channel YouTube itu dipikirnya wah mungkin ya. Seorang YouTuber itu dipikirnya wah. Sebenarnya ya untuk liku-liku jadi seorang YouTuber itu tak semudah yang kita bayangkan. Banyak rintangan dan tantangan ya Bang. Apalagi untuk yang sekarang ini peraturan YouTube itu makin ketat. Seperti dia biasanya setiap minimal 1 tahun itu dia selalu ada perubahan aturan. Dari yang pertama awal saya kenal YouTube itu dia hanya cukup kalau nggak salah 10.000 view dia bisa monetisasi. Akhirnya kesini harus ada tambahan 1.000 subscriber. Iya. Ya, setelah nambah subscriber kesini adalah peraturan baru buat monet itu harus 4.000 jam tayang. Ya, betul Bang. Jadi liku-liku itu harus kita jalanin dan kita harus penuhi. Nggak, misalkan yang dulu kita bisa monet dengan 10.000 view, tapi di saat aturan terbaru dia nggak melakukan renovasi, ya dia akan dihentikan iklannya, seperti itu. Jadi untuk aturan YouTube kalian biasanya kalau kita punya YouTube, itu si YouTube itu nanti akan selalu ngirim updatean terbaru via email. Peraturan terbarunya bagaimana gitu ya Bang? Iya, biasanya dia akan selalu ngirimkan setiap dia ada perubahan tuh dia akan ngirim ke email kita. Oke. Jadi si YouTube itu sebenarnya perhatian ke kita ya. Cuman kadang kita sendiri yang malas buka email biasanya. Iya, benar. Mungkin kalau yang jarang berkecimpung dengan dunia email biasanya jarang buka email. Gitu. Tapi kalau udah punya YouTube, saya sarankan sering-sering buka email. Karena pemberitahuannya masuknya ke email ya Bang? Email. Ya, Rata-rata hampir semua itu peraturan di email. Dan awal mulanya dulu Abang berarti dari sharing kayak kita mungkin ya Bang? Ya. Awalnya saya juga nggak tahu kalau Bang KC punya, saya kenalnya karena kontennya nama channelnya KC punya, kemudian namanya Bang Hayun. Nah, Abang juga baru
saya tahu itu karena uploadan abang di story WA. Oh, ada penghasilan dari ini. Ternyata Bang Kayun udah berkecimpung di situ, kata saya. Nah, akhirnya saya makin tanya, dan saya pun di waktu senggang juga sharing-sharing sama Bang Hayun perihal gimana. Tadi kata abang, selain dari itu tahapannya gimana bang? Tadi kan kata abang dapat dari teman juga, makanya mulai berkecimpung di dunia YouTube gitu. Betul. Nah, awal-awal sebenarnya ya saya pun kebingungan ya, karena dalam upload video itu satu keterbatasan alat mungkin ya, karena saya cuman hanya bermodal HP ya. Terus ya mungkin ide yang paling penting itu adalah ide. Benar. Niche, atau kalau kita lebih bagus kita kalau bikin channel YouTube itu satu topik. Satu topik pembahasan. Siap. Misalkan kita tentang otomotif, kejar semua video itu akan mempengaruhi rating channel kita. Konsis dalam satu topik ya bang. Betul. Seperti channel Kang Doni nih mungkin bang. Tepatnya kan. karena mungkin sebagian teman-teman masih bertanya-tanya perihal channel Kang Don Lakar. Nah, channel ini diperuntukkan untuk pembahasannya apa aja, tidak berfokus dalam satu tema, yang jelas berkomunikasi. Karena di channel ini ada 3 kalimat dalam penamaannya Kang. Saya udah rencanakan yang pertama Kang, yaitu panggilan kakak di Jawa Barat. Kemudian Don itu singkatan dari nama saya Doni. Dan Ngelakar ini, sebagian teman-teman nih banyak bertanya, ngelakar ini apa? Nah, ngelakar ini asalnya dari bahasa daerah Sumatera yang artinya mengobrol. Nah, konteks obrolannya ini pun luas gitu. Bisa sharing-sharing seperti ini, berbagi pengalaman, berbagi cerita, dan berbagi mungkin anak-anak muda yang umuran yang pengen sharing tentang percintaan itu masuk, semuanya masuk di channel Kang Don Lakar. Karena tentang obrolan. Nah, yang jelas diharapkan dapat bermanfaat buat kawan-kawan yang menonton gitu, Bang. Betul. Bagus sebenarnya. Kalau saya lihat orang ngobrol seperti ini sebenarnya banyak manfaatnya ya. Bener. Kadang kita saat ngobrol itu ternyata unek-unek kita keluar. Jadi sangat bagus sebenarnya channel ini buat sarana motivasi kita buat mengungkapkan isi pendapat kita. Ya, unek-unek kita. Jadi misalkan kalian punya unek-unek apa, kalian tidak mau menyampaikan langsung ke orangnya, kalian bisa menghubungi channelnya. Nanti dia akan di podcast sama dia. Boleh. Ya, nanti bisa di share linknya. Jadi seolah-olah itu bukan kita langsung yang menyampaikan, tapi unek-unek kita disampaikan ke mereka. Mungkin juga seperti yang abang bilang, unek-unek kita nggak berani menyampaikan, ataupun yang dialami orang lain pun sama. Jadi bisa mengantisipasi hal tersebut terjadi pada orang-orang yang merasakan hal yang sama gitu bang. Nah, balik ke konteks kita perihal tadi, abang kan mulai dari temennya ya bang. Nah, tahapan abang buat channel ini gimana? Apa abang tadi tanya temennya atau otodidak secara sendiri buat channelnya atau gimana? Yang pertama emang saya minta diajarin bikin channel YouTube itu seperti ini. Nah, akhirnya saya punya channel lah. Ya, terus saya upload video. Ya, namanya kita belum awal-awal, mungkin kita akan bingung ya. Kita mau upload apa sih? Kita mau ngambil tema apa sih? Akhirnya awal-awal itu rancu. Dari konten anak bisa saya upload, konten tentang berkebun saya upload, konten tentang ngobrol juga saya upload, bahkan tentang bermain pun saya upload. Nah, dari situ setelah selang beberapa waktu itu si YouTube itu ngasih rekomendasi, bukan ngasih rekomendasi, apa namanya ya, dia ngasih petunjuk. Ngasih petunjuk ke kita. Ternyata dari salah satu video yang kita upload itu konten konteks ya, kayak maksudnya ke konteks ya. Jadi waktu itu saya ingat itu yang tentang otomotif. Yang saya tentang bongkar motor, saya iseng karena saya senang bongkar motor ya. Jadi kalau libur emang gitu, kenapa nggak saya upload aja gitu. Nah, akhirnya dari si YouTube itu ngasih petunjuk bahwa video ini itu paling bagus, banyak penonton murni. Pemberitahuannya itu masuk by email? Kita lihat di dashboard. Di dashboard. Ternyata kita lihat penelusuran YouTube itu dia naik video itu. Akhirnya saya berkesimpulan, ya udah saya tekunin aja ke bagian niche ini, satu topik ini. Fokusnya ke otomotif. Selang beberapa waktu saya upload tentang otomotif.
Ya, alhamdulillah. Emang itu yang jadi petunjuk dari YouTube buat kita. Jadi kita jangan malas-malas membaca atau apa ya, melihat petunjuk dari YouTube lah itu. Iya. YouTube itu sebenarnya baik, dia ngasih solusi, dia ngasih petunjuk ke kita. Jadi kita kejar aja yang mereka mau itu seperti apa. Kita jangan mau kita sendiri, tapi kita yang kita Harus kita menyesuaikan kejar, sama yang YouTube kebutuhan mau. publik ya bang. Seperti itu. Sama sesuai sama kesukaan abang ya bang. Jadi nggak Yeah. seberat. Mungkin abang tadi sambil ngoprek motor, benerin motor, di videoin dan bisa Iya, menghasilkan. betul. Sebenarnya kalau kita bikin YouTube ya, kalau yang saya alami gitu ya, kalau kita nggak punya hobi itu berat bikin Iya. uploadnya itu berat. Ini pengalaman saya. Berarti Karena- harus jelaskan dulu apa hobi kita. Ya. Apa hobi teman-teman semua, apa mungkin bisa describe di kolom komentar hobinya masing-masing apa. Ya. Jadi kalau kita cuman asal upload, nanti di suatu saat, mungkin sekarang sebulan 2 bulan kita punya bahan uploadannya. Tapi di saat nanti selang, kan kita YouTube itu jangka panjang, Iya. seumur hidup, bahkan saya bilangin YouTube itu seumur hidup. Jadi kita akan mau ngelangkah kemana kalau kita nggak punya topik Oke. pembahasan gitu ya. Seperti itu. Jadi mungkin Ngejalaninnya pun sebulan berat. 2 bulan kita bisa, tapi di saat berjalannya waktu akhirnya kita Merasa bosan, bosan, terus nggak punya ide. ide, akhirnya nggak upload. Nah, Iya. yang bahaya kalau kita nggak upload lagi, si YouTube itu akan menghentikan Oh. monetisasi kita. Oke, oke. Ya, seperti itu. Berarti ada tenggang waktunya. Seperti mungkin suatu channel kalau dia emang aktif di awal, terus selang beberapa waktu dia terkendal atau bagaimana nggak sering upload, itu bisa mempengaruhi Iya. juga bang. Misalkan kita udah monet, itu bisa dihentikan iklannya. Oke. Apalagi misalkan video kita mungkin nggak familiar namanya, nggak ada yang nonton gitu ya. Iya. Ibaratnya sepi penonton, terus kita malas upload, itu iklannya bisa dihentikan. Si YouTube itu punya hak otoritasi, jadi dia keputusan YouTube itu tidak bisa diganggu gugat. Makanya kita harus ngikutin apa yang dimau dari YouTube, kita ikutin aturan dari YouTube. Terus kalau misalkan yang belum monet, kalau kita lama-lama nggak upload, itu yang tadinya rating, kalau kalian buka kan di dashboard YouTube, kalau yang punya YouTube, kalian bisa buka dashboard kalian di versi webnya, nanti di ringkasan itu nanti akan kelihatan sumber traffic. Nah, dari sumber traffic itu kan nanti ada penelusuran YouTube, ada Iya. rekomendasi video. Nah, dua ini yang tadinya kalau misalkan kita lagi bagus ya, itu video nge-up terus view-nya. Tapi tiba-tiba kita Jarang 1 upload. bulan, 2 bulan nggak upload, itu lama-lama dia akan turun dengan sendirinya. Oke, seperti itu. Konsistensinya Ya. sangat berpengaruh berarti ya, Bang. Konsistensi. Segala hal saya rasa bang, Ya. bukan konteks YouTube aja. Mungkin kalau kita mengerjakan suatu tugas juga atau apapun halnya, kalau kita nggak konsis bakalan berpengaruh ke depannya. Ya, benar. Mungkin secara globalnya seperti itu. Iya. Kan? Oke. Sebenarnya saya sih malu kalau ditanya seperti ini ya. Karena saya Kenapa? itu bukan siapa-siapa. Saya aja juga YouTuber pemula sebenarnya. Enggak, tujuannya di sini tuh sekedar sharing-sharing sih Iya. bang. Ya, karena peluang ataupun yang jelas informasi kita dapatkan karena kita ngobrol bang. Ya, Bener nggak? Jadi apa yang saya tahu mungkin bisa saya share ke teman-teman, atau apa yang abang tahu bisa share ke teman-teman dan bisa bermanfaat buat kawan-kawan yang menonton. oke, siap. Nah, proses ini bang, lanjut tadi setelah abang mulai, berarti sampai sekarang pun masih sering sharing-sharing ke kawan abang yang ngajakin ya bang. Iya. Sharing-sharing perihal konten yang abang buat segala macam. Sama halnya seperti saya, mungkin saya juga kadang bertanya ke abang perihal gimana bang channel ini, menurut abang gimana gitu. Dan sedikit banyaknya saya juga dapat masukan dari abang perihal podcast yang saya buat ini, dan tentunya upgrade terus bang apa yang abang sampaikan atau dari masukan dari kawan-kawan semua, saya note dan saya implementasikan buat kedepannya gitu. Nah, abang kan lumayan udah lama juga bang di YouTube ini. Proses dari awal abang buat
sampai ke monetisasinya berapa lama kalau boleh tahu Bang? Saya memulai YouTube itu seingat saya tuh ya, itu bulan Agustus kalau nggak salah. Agustus 2019. Agustus Agustus 2019. 2019. Di situ saya mulai kenal sama YouTube. Nah, terus sama seperti yang mungkin teman-teman alami. Awal kita punya channel YouTube, terus kita ngupload sekali dua kali udah kesananya. Iya. Nah, akhirnya di bulan akhir tahun November kalau nggak salah, saya dipertemukan sama mungkin ya teman yang sekilas kita nggak tahu siapa dia ya, tapi mungkin itu emang jalan dari Allahnya seperti itu ya. Kita dipertemukan, tiba-tiba kita dikasih untuk kita join bareng kerjasama. Bagaimana mengembangkan channel Ya, yang punya Bang? akhirnya saya masuk ke sebuah komunitas. Dan ternyata setelah saya terjun ke komunitas itu, dalamnya itu memang bagus. Dia sharing tentang masalah seputar YouTube. Jadi tentang perkembangan channel kita, tentang apa yang harus kita lakukan dengan channel kita, itu emang bagus. Akhirnya dari situlah saya punya motivasi, saya pengen lanjut. Awalnya emang ya yang tadi saya bilang, sebulan 2 bulan, hampir 3 bulan saya nggak upload, karena mungkin sebagian besar mungkin orang ya, satu terbatas waktu, kedua mungkin terbatas ide mungkin lah ya, intinya sih di ide mungkin. Yaitu setelah saya masuk ke komunitas itu, akhirnya makin kesini perkembangan channel saya itu makin bagus. Sampai akhirnya saya tembus monet itu di bulan Juni 2020. Juni 2020. Ya, perjalanan tuh hampir menyentuh 1 tahun. Baru tembus ya Bang? Baru tembus syarat jam 1000 subscriber 4.000 sama 4.000 jam. Nah, itu dilalui itu nggak semudah yang kita bayangkan ya. Benar. Karena yang dilihat mungkin kalau udah monetisasi gampang gitu. Gampang ya, tapi setelah kita jalani buat ngejar kita dapat 1000 sub sama 4.000 jam itu, alhamdulillah capeknya kerasa. Ada waktu dan tenaga, pikiran yang harus dikorbankan ya Bang. Jadi kita dalam mengejar itu, waktu tidur kita jadi berkurang. Yang tadinya kita malas upload, kita jadi sering upload. Ya itu, seperti itulah. Tapi terbayarkan semua dengan apa yang Abang dapatkan sekarang. Awal saya pengajuan monet itu banyak rekan-rekan yang bilang nanti biasanya sih pengajuan itu lama, bisa nyampe 1 minggu, bahkan 1 bulan. Pengajuan buat monetisasinya. Ternyata pas saya daftar monet itu pun sama. Saya daftar monet itu saya ingat masih pas hari Jumat ya. Saya tunggu, katanya sih ada yang bilang 1 hari itu beres ya. Paling cepat itu ada yang bilang cuman nggak nyampe 12 jam dia langsung monet. Punya saya tungguin sampai 1 hari, 2 hari, 3 hari sampai 4 hari itu belum ada email masuk. Nggak ada kepastian Bang. Iya. Kayak di PHP-in ya. Iya. Pikiran saya itu udah buntu ya. Berarti kayaknya gagal ini. Tapi di saat pas hari ke-6 ya. Hari ke-6 itu pas tengah malam, pas malam-malam itu sekitar jam 9-an, itu ada email masuk. Pas saya buka, selamat, channel YouTube KC punya diterima untuk monetisasi. Di situ itu berasa mimpi ya. Perjuangan yang kita lakukan ini itu serasa gak sia-sia itu. Iya. Jadi terbayar gitu dengan kita dapat email monetisasi itu. Itu perasaan kita kayaknya ternyata kerja kita nggak sia-sia. Nggak sia-sia. Waktu Abang yang Abang luangin, tenaga, pikiran, uang, segala macam yang Abang korbankan buat monetisasi atau buat mencapai target yang Abang inginkan tercapai ya Bang. Jadi perasaan bahagia tersendiri mungkin lah ya. Jadi nanti kalau kalian bikin channel YouTube, apalagi yang baru-baru bikin gitu,
merasakan perjuangan yang berat. Nah, nanti di saat akan monet dan diterima monet, saya rasa mungkin kebahagiaan yang tersendiri gitu. Iya. Dan bukan titik akhir kan Bang? Nah, Karena itu justru malah titik perjuangan. Titik perjuangan awal ya. Iya. Bukan karena kita pengen berkecimpung di dunia konten kreator YouTube, tujuan atau target kita hanya 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Itu salah besar ya kalau asumsi kita hanya seperti itu. Justru malah di saat kita monet, itu justru itu awal perjuangan kita yang sesungguhnya. Bagaimana caranya video kita laku ditonton orang. Kalau kita video kita nggak laku, ya kita nggak bisa dapat uang. Kan tujuan kita yang itu Pak, uang kan? Ya. Iya. Iya nggak. Saya nggak memungkiri keinginan saya. Saya jadi YouTuber itu ingin saya punya hasil tambahan dari sini. Iya. Nah, disitulah kita harus belajar. Makanya sampai sekarang pun saya masih terus belajar. Saya pahami aturan dari YouTube itu seperti apa, terus bagaimana sih biar channel kita itu bisa berkembang, bisa laku di pasaran, bisa sesuai dengan keinginan publik gitu ya. Itu harus kita, sampai sekarang pun masih tetap. Saya nggak bosan-bosan untuk terus belajar. Setelah tadi dikirim, alamatnya yang dikirim kemana? Ke sini juga? Ke alamat ini kah? Apanya deh? Waktu proses tadi monetisasi kan mencantumkan alamatnya ya Bang? Oh nah, setelah monetisasi itu kan mungkin bayangan orang mungkin kalau udah jadi YouTuber itu gajinya gede gitu ya. Iya. Bayangan orang. Sebenarnya enggak. Ya beda-beda mungkin aja. Iya benar. Nah, untuk kita dapat penghasilan itu kita nanti akan dikirimkan PIN. PIN dari Google langsung dari Amerika. Masih ada Bang PIN? Kayaknya sih masih ada. Ya, nanti boleh kita lihat. Ya, nantilah kalau misalkan ini kita bisa. Nah, itu kita dikirimkan PIN buat verifikasi nomor rekening kita. Nah, ini di saat gajian nanti kita langsung masuk ke rekening. Nah, itu nunggu sampai $10 baru kita dapat PIN. $10 kali 15 ribuan. Sekarang dolar $1. 14.000 sekian lah. 14.000. 150-an berarti baru dikirim. Baru dikirim PIN. Dan itu nggak langsung dikirim. Nanti setelah $10 itu kita dari YouTube itu akan ngasih email. Kita minta verifikasi buat permintaan PIN. Kita minta PIN. Nah, nanti dari YouTube itu ngirim ke kita itu kalau nggak salah, kalau saya dulu hampir sebulan ya. Sebulan baru nyampe? Baru nyampe. Karena pas saya trust itu mampir dulu di Malaysia. Oh. Jadi dari Google, saya Amerika. lihat dari Google Amerika, transit lagi ke Selangor. Nggak tahu Selangor, nggak tahu Kuala Lumpur ya pokoknya. Dia mampir ke situ ya, soalnya trace-nya kelihatan. Jadi dia terakhir ngirim ke saya itu dari Malaysia. Dari Malaysia langsung ke alamat di Indo. Ya, baru nyampe ke sini. Alamat yang kita daftarin buat AdSense. Seperti itu. Tinggal nanti di dalam amplop itu ada PIN, tinggal kita masukkan lewat email. Sama semua, pokoknya semua pemberitahuan itu dari email. Jadi rajin-rajin lah lihat email. Karena email itu salah satu media paling penting. Ya? Karena penyampaian semua dari email. Dan saya kalau boleh saran nih Bang, kan Abang udah berkecimpung lebih duluan nih Bang, dan saya kan masih merintis lah, bisa dibilang masih berjuang buat mencapai target yang saya inginkan gitu. Nah, saran atau tips Abang perihal channel atau konten Kang Don Lakar ini gimana? Saya lihat sih konten Kang Don Lakar ini kan dia ngebahas hampir tentang semua sharing ya. Iya. Nah, saya sarankan sih tetap konsisten di topik ini. Karena kenapa kita harus konsisten? Di saat subscriber baru yang subscribe ke kita, kan itu biasanya dia nungguin uploadan dari kita. Iya. Nah, misalkan orang sudah nungguin, ternyata kamu nguploadnya beda topik. Nah, nanti nggak connect ya. Iya, nanti lama-lama si subscriber itu dia akan menghilang. Karena bingung gitu. Gak nungguin. Oke. Ya sama kayak misalkan kita nonton TV. Iya. Kita senangnya misalkan Shinchan jam 9 pagi. Nggak taunya jam 9 pagi ada acara lain, Doraemon ganti. Kan kita jadi nggak nonton.
ternyata kita tungguin minggu depan Beda lagi. udah beda lagi, bukan Shinchan lagi kan. Jadi Ya, logis, lama-lama ngapain ya jam segini udah nggak ada biasanya. Akhirnya kan dia nggak nyetel TV Iya. jam 9 itu. Nah, logikanya di situ. Siap. Boleh. Nanti saya implementasikan dan Iya. sambil mungkin teman-teman semua lihat bahwasanya Bang, saya sempat agak lama juga nggak upload nih Bang. Iya. Karena terkendala suatu hal yang emang urgensi juga, saya bilang urgensi, dan tentunya nanti kedepannya seperti yang Bang Hayun tadi masukkan, pastinya channel Kang Dol Ngakar tetap tentang perihal pembicaraan, obrolan sesuai dengan judulnya atau nama channelnya Kang Dol Ngelakar, yaitu saya ngobrol. Ngobrol apa itu, konteksnya bebas, bisa saya berdialog dengan narasumber langsung atau bisa saya mereview suatu informasi dan saya sampaikan ke kawan-kawan. Mungkin sedikit tips ya dari saya, karena sebenarnya bukan maksud saya menggurui, Ya, tapi kita karena sharing saya di sini. sudah- Ada yang lebih jago, Iya. ada yang lebih pintar di sana mungkin. Di sini hanya sekedar sharing barangkali pengalaman pribadi. ya dari pengalaman-pengalaman yang Bang Hayun alami. Nah, sebenarnya di sini yang paling utama itu adalah original. Original video. Video kita harus original. Itu mutlak. Dia nggak bisa Ganggu bukan? nggak bisa dinegosiasi. Karena sepinter apapun kita ngambil dari video orang, sebenarnya dari YouTube itu dia memperbolehkan kita ngambil video punya orang, tapi di situ nanti akan ada istilah banyak yang harus diperhatikan, poin-poinnya. Cara kita harus mengambil video orang itu seperti apa biar diperbolehkan nama YouTube, itu nanti akan ada poin-poinnya. Kalau kalian cuma ngambil tapi kalian nggak ngikutin aturan itu, saya jamin 100% di saat akan pengajuan monetisasi itu pasti ditolak. Sehat-sehat selalu dan jaga kesehatan Anda, kesehatan badan, kesehatan akal dan pikiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.